Bayangkan sebuah peradaban yang begitu tangguh, begitu jenius, hingga mereka bisa memahat gunung menjadi istana megah. Mereka merasa tak terkalahkan. Mereka merasa abadi di balik dinding-dinding batu yang kokoh. Tapi, hanya dalam satu teriakan, ya, satu suara saja, semua kemegahan itu berubah menjadi kuburan massal yang sunyi senyap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, hari ini kita akan masuk ke dalam lorong waktu, menuju negeri Al-Hijr. Kita akan menyaksikan bagaimana sebuah bangsa yang diberkahi kecerdasan luar biasa, justru hancur karena satu sifat yang paling dibenci Allah, kesombongan yang melampaui batas. Mengapa gunung-gunung yang mereka pahat tidak bisa menyelamatkan mereka? Dan peringatan apa yang sebenarnya Allah titipkan untuk kita yang hidup di era modern ini? Simak kisah ini sampai akhir, karena ada rahasia tentang waktu tunggu yang mungkin sedang kita alami saat ini. Kaum Samud adalah pewaris kejayaan kaum Ad. Mereka dikaruniai kekuatan fisik dan kecerdasan arsitektur yang tak tertandingi pada masanya. Al-Quran menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang memahat sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan mahir. Quran Surah Al-Hijr ayat 82. Namun, kekayaan dan rasa aman di balik benteng batu membuat mereka lupa daratan. Mereka menyembah berhala dan merasa bahwa Tuhan mereka adalah tangan mereka sendiri. Di tengah kegelapan itu, muncul Nabi Saleh alaihissalam. Beliau adalah orang yang paling dihormati sebelum mengaku sebagai utusan Allah. Namun, begitu beliau mengajak kembali ke jalan tauhid, mereka mencibir. Wahai Saleh, keluarkan seekor unta betina dari batu besar ini jika kamu memang benar. Tantang mereka, sebuah permintaan yang mustahil secara logika. Namun bagi Allah itu mudah. Maka, keluarlah seekor unta betina yang luar biasa besar dari belahan batu tersebut. Allah memberikan syarat, unta itu punya hari minumnya sendiri, dan mereka punya hari minum mereka sendiri. Tak boleh ada yang mengganggu. Tapi, bagi mereka yang hatinya sudah tertutup, mukjizat justru dianggap ancaman. 9 orang paling jahat di kota itu bersekongkol, dipimpin oleh Qudar bin Salif. Mereka mengepung unta suci itu. Dalam sebuah aksi brutal yang dicatat sejarah dengan tinta darah, mereka menyembelih unta itu. Bukan hanya itu, mereka dengan angkuh menantang Nabi Saleh. Mana azab yang kamu janjikan? Nabi Saleh berkata dengan nada getir yang menusuk jiwa, bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Quran Surah Hud ayat 65. 3 hari itu adalah siksaan mental yang mengerikan. Hari pertama wajah mereka menguning, hari kedua memerah, dan hari ketiga menghitam. Di hari keempat, saat matahari terbit, sebuah suara menggelegar. As-Syihah, teriakan malaikat yang begitu dahsyat menghantam gendang telinga dan menghancurkan jantung mereka seketika. Mereka mati bergelimpangan di dalam rumah batu yang mereka banggakan, seperti batang pohon kurma yang tumbang. Mengapa kisah ini begitu intens? Karena Samud adalah cermin bagi kita. Al-Quran Surah As-Sams ayat 11-15 dengan jelas memperingatkan bagaimana celakanya mereka yang mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah karena melampaui batas. Pendapat ulama Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kehancuran mereka bukan sekadar karena membunuh unta, tapi karena kesombongan kolektif masyarakatnya yang membiarkan kejahatan itu terjadi. Pelajaran terbesar, jangan pernah merasa aman dengan apa yang kita miliki sekarang. Harta, jabatan, atau teknologi, secanggih apapun, tidak akan mampu membentengi kita jika Allah sudah menurunkan keputusannya atas maksiat yang kita lakukan secara terang-terangan. Sahabat, kisah kaum Samud bukan sekadar dongeng sebelum tidur. Ini adalah peringatan keras bahwa batu yang paling keras sekalipun akan hancur jika berhadapan dengan murka penciptanya. Jangan sampai rumah-rumah yang kita bangun di dunia ini, baik itu karier, kekayaan, atau reputasi, justru membuat kita memahat kesombongan di dalam hati. Kesimpulannya, kekuatan sejati bukan pada apa yang bisa kita bangun dengan tangan kita, tapi pada seberapa besar ketundukan kita kepada Dia
yang memberikan kekuatan itu. Mari kita ambil waktu sejenak untuk muhasabah. Adakah sifat Samud dalam diri kita? Sifat yang suka meremehkan peringatan Tuhan? Tuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang paling menyentuh hati kalian dari kisah ini. Jangan lupa share video ini agar menjadi pengingat bagi saudara kita yang lain. Klik subscribe untuk terus mendapatkan nutrisi iman seperti ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal di hari kemudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.